Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar matematika ya untuk paket B. Mungkin sudah tidak akan lama. Kita akan membahas soal-soal yang kemarin sudah bagikan di grup. Mungkin beberapa sudah ada yang mengumpulkan dan beberapa juga belum mengumpulkan. Ya, apa suaranya Ustazah sudah terdengar? Sudah, Ustazah. Sudah, ya. Gambarnya sudah terlihat? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik, kita lihat ke layar. Di situ Ustazah menampilkan soal yang kemarin Ustazah kirim di grup untuk kalian kerjakan. Jadi soal ini sebenarnya Ustazah ambil dari modul yang dibagikan di grup Telegram itu. Ustazah ambil sedikit-sedikit setiap babnya karena kemarin kita punya 3 pembahasan ya tentang bilangan bulat, tentang bilangan pangkat, pangkat perkalian, dan juga tentang operasi perhitungan. Sekarang kita lihat yang ini dulu. Ini adalah pembahasan bilangan bulat. Yang sudah jadikan soal kemarin cuma yang nomor 1 ini ya. Sudah agak batuk ya. Jadi yang pertama tentang menyatakan, nyatakanlah pernyataan berikut ke dalam bilangan bulat. Jadi Ustazah kan sudah menaruh instruksi bahwa bilangan bulatnya itu tolong dimulai dari titik 0 semua. Jadi ini semua dimulai dari titik 0. Ustazah bikin garis bilangan ya. Nah, nih, anggap saja ini adalah garis bilangan yang mana dia punya titik tengah yaitu 0. Titik tengahnya adalah 0. Sekarang kita lihat ke soal. Yang A, 10 langkah ke depan. Kalau namanya ke depan itu mesti ke sebelah sana. Nih ke kanan. Kalau depan itu kanan ya. Kalau belakangnya 0, maksudnya depan dan belakang itu adalah dari 0-nya ini. Depannya 0 itu selalu positif. Kalau belakangnya 0 adalah negatif. Yang di sini negatif 1, yang di sini adalah 1. Kalau loncat ke 10 langkah ke depan, berarti dia nilainya adalah positif 10 otomatis ya. Jadi mesti selalu angkanya. Jadi ini cuma kalian tuh suruh bedain mana yang positif, mana yang negatif. Sedangkan angkanya itu sudah terlihat dari sini 10. 10 langkah ke depan. Itu mesti dia berhenti di titik 10. Di titik 10 ini. Nah, sedangkan yang dimau dengan latihan ini adalah kalian harus tahu. Oh, ini ke depan itu berarti dia adalah positif. Ke depannya 0. Kalau misalnya 10 langkah ke belakang,
baru itu adalah negatif 10. Nah, baru ini yang B, 5 langkah ke belakang. 5 langkah ke belakang itu berarti di belakangnya 0. Di belakangnya 0 ada bilangan apa? Negatif. 5 langkah, berarti otomatis dia akan berhenti di titik negatif 5. Lalu geser 2 langkah samping kiri. Geser 2 langkah ke samping kiri. Arah kiri kan ke sana ya. Ini arah kirinya 0. Makanya Ustazah bilang apa? Masya Allah, bilang titiknya. Bentar. Makanya Ustazah kemarin waktu ngirim soalnya itu mengingatkan bahwa semuanya dimulai dari titik 0. Geser 2 langkah ke samping kiri, berarti ke kiri itu ke sana. Dari 0 ya, ke kiri. 1, 2. 2 langkah samping kiri, berarti kalau kita nyatakan dalam bilangan, itu adalah negatif 2. Karena dia ada di sebelah kirinya 0. Terus, kalau naik 8 lantai ke atas. Nah, di sini antara atas dan bawah. Mungkin ada yang sedikit bingung ya. Saya nggak bisa menggambarkan, ntar, bisa. Gambarkan, kita gambarkan garis bilangan. Agak miring ya, tapi ya kalau pakai ini. Kita gambarkan garis bilangannya itu memanjang. Sama aja ya, antara yang tidur seperti ini dan juga memanjang. Horizontal dan vertikal. Dia tetap punya titik tengah yaitu 0. Nah, di sini pertanyaannya adalah naik 8 lantai ke atas. Kalau namanya naik kan mesti ke atas sana ya. Ke atas. Kalau turun baru ke bawah. Sedangkan kalau ke atas sini adalah sisi kanannya. Berarti kalau semakin ke atas berarti bilangannya adalah positif. Kayak termometer kemarin ya. Termometer itu kan kalau ke atas kan dia positif. Tapi kalau ke bawah suhunya semakin negatif atau semakin dingin. Kalau ke atas suhunya semakin panas. Nah, naik 8 lantai ke atas berarti naik ke atas 8 kali, 8 lantai. Berarti dia menunjukkan bahwa bilangan itu adalah positif. Menunjukkan bahwa itu adalah bilangan positif 8. Kalau yang E, 30 meter di bawah permukaan air laut. Wah, sudah kelihatan ya kata-kata di bawah. Di bawah berarti di bawahnya 0. Karena kita mulai semuanya titik dari 0. Kalau 30 meter di bawah permukaan air laut, berarti dia semakin ke bawah sekali. Sampai 30 meter. Berarti menandakan bahwa di sini adalah negatif 30. Nah, gini. Ya, jadi eh, yang soal ini hanya kita disuruh mengetahui mana yang positif, mana yang negatif. Menyatakan sebuah kalimat, ini kan kalimat ya, 10 langkah ke depan. Sebuah kalimat dirubah menjadi dalam pernyataan bilangan. Maksudnya 10 langkah ke depan apa? Berarti positif 10. 5 langkah ke belakang adalah negatif 5. Geser 2 langkah ke samping kiri. Samping kirinya 0 itu mesti negatif. Berarti dia adalah negatif 2. Begitu juga tadi yang D dan E. Naik ke atas itu adalah positif. Turun ke bawah itu adalah negatif.
Oke, sampai sini. Kalau misal tadi ada yang salah menjawab, bisa dibenarkan. Dan semoga yang lainnya yang belum mengumpulkan ke Ustazah juga sudah dikerjakan ya. Terus kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu ada di sini. Nah, nih. Ada di bab operasi perhitungan. Dalam 10 permainan yang dilakukan oleh 5 orang anak, jadi ada 5 orang anak, apabila ia benar, maka skornya adalah 5. Saya tulis dulu biar ingat. Kalau benar, itu dapat 5. Plus 5 ya, biar gampang. Dia dapat 5 poin. Kalau salah, dia poinnya harus dikurangi 2. Sedangkan kalau tidak menjawab, itu poinnya adalah 0. Nah, ini pernyataannya. Lalu, tentukan skor yang diperoleh oleh kelima anak tersebut. Jika. Jadi kita disuruh nyari skornya. Kita cari skornya dari yang A dulu, dari Andi. Andi menjawab 5 benar dan 3 salah. 5 benar. Kalau nyari skor kan berarti dijumlahin ya semua skornya. Nah, 5 benar ditambah 3 salah. Berapakah skornya Andi? 5 benar. Tadi kalau dia 5 kali benar, 1 kali benarnya itu dapat 5. Berarti harus kita kalikan. 5 kali 5. 5 kali 5. Terus ditambah 3 salah. Kalau 1 kali salah itu dapat pengurangan negatif 2 atau dikurangi 2. Jadi kita kalikan 3 kali negatif 2. Sama dengan 5 kali 5 adalah 25. 3 kali negatif 2 itu berarti negatif 6. 2 ditambah negatif 6. Itu sama aja kayak 25 dikurangi 6. Sama dengan 25 kurangi 6 itu adalah 19. Nah, berarti skornya Andi itu adalah 19. Ini skornya, jumlah skornya. Lalu yang B. Punyanya Budi. Budi ini menjawab 4 benar dan 4 salah. 4 benar ditambah 4 salah. Berarti berapa? Tadi kalau benar, 1 kali benar itu adalah 5 poin. Berarti 4 kali 5. Ditambah 4 salah. 1 kali salah itu dikurangi 2. Jadi bukan 4 kurangi 2 ya. Tapi 4 dikali negatif 2. Karena ini sifatnya adalah penghitungan skor. Jadi harus tahu, oh kalau salahnya 4 kali, berarti dia harus dikurangi berapa poin. Gitu. Berarti sama dengan 4 kali 5 adalah 20. Ditambah
4 kali negatif 2, berarti negatif 8. Itu sama dengan 20 dikurangi 8. Karena apa kemarin? Kalau kita ingat adalah ketika positif ketemu negatif sama dengan negatif. 20 kurangi 8 adalah 12. Berarti skornya Budi adalah 12. Lalu Cepi, yang C. Cepi menjawab 4 benar dan 1 tidak menjawab. 4 benar ditambah 1 tambah 1 tidak jawab. Sama dengan berapa? 4 benar, berarti 4 kali 5. Ditambah 1 tidak menjawab, berarti 1-nya dikali 0. Karena poinnya tidak menjawab adalah 0. Sama dengan 4 kali 5 adalah 20. Ditambah 1 kali 0 itu berarti berapa? Semua perkalian yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya selalu 0. Jadi 20 tambah 0 sama dengan 20. Nah, berarti Cepi mempunyai poin sebesar atau skor sebesar 20. Lalu yang D. Dadan. Dia 1 salah dan 2 tidak menjawab. 1 salah tambah 2 tidak menjawab. Berarti sama dengan 1 salah. Berarti 1 dikali negatif 2. Ditambah 2 tidak jawab. Berarti 2 dikali 0. 1 kali negatif 2 berarti adalah negatif 2. Ditambah 2 kali 0 adalah 0. Maka sama dengan negatif 2. Skornya Dadan adalah negatif 2. Lalu yang terakhir, yang E, Edwin. 2 salah ditambah 1 tidak jawab. Maka sama dengan 2 salah. Berarti 2 dikali negatif 2. Ditambah 1 tidak jawab. Berarti 1 dikali 0. Sama dengan 2 kali negatif 2. 2 kali 2, 4. Karena ada negatif, berarti negatif 4. Ditambah 1 kali 0 adalah 0. Maka hasil skornya Edwin adalah negatif 4. Nah, sudah ketemu semua skor setiap orang yang ikut permainan tadi. Terus di sini ada perintah, siapakah skor yang paling tinggi dan siapakah skor yang paling rendah. Yang paling tinggi siapa berarti? Di sini 19, 12, 20, negatif 2 sama negatif 4. Berarti paling tinggi adalah yang dapat skor 20. Adalah Cepi. Lalu yang paling rendah berarti yang negatif. Negatif paling tinggi yaitu negatif 4. Berarti dia adalah yang paling rendah adalah Edwin. Tuh. Coba di sini. Apakah ada yang belum paham tentang operasi perhitungan ini? Siapa aja ini yang hadir? Ada Hilma Hilwa. Hilma Hilwa, kemarin rekaman-rekamannya sudah didengarkan ya?
Hilma, Hilwa. Ya. Tapi kalau Nida sudah paham? Sudah, Ustazah. Sudah, iya. Widi? Sudah, Ustazah. Baik. Ustazah hapus ya. Nanti jangan lupa dicatat. Yang terutama yang tadi belum mengumpulkan ke Ustazah. Lalu yang terakhir, kita bahas yang terakhir tentang perhitungan pangkat. Perhitungan pangkat dari yang A. Perpangkatan itu berarti perkalian berulang. 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. 7-nya 3 kali. Kita hitung 7 kali 7, 49. Terus 49 dikali 7, maka hasilnya 343. Jadi kalau yang ini nggak ada rumus-rumus tertentu ya, kita langsung hitung pangkatnya berapa kali, terus kita tinggal kalikan itu berulang. Negatif 5 pangkat 4, berarti negatif 5-nya dikalikan 4 kali. Maka hasilnya berapa? Negatif 5 dikali negatif 5. 5 kali 5 itu 25. Negatifnya hilang karena negatif kali negatif. Jadi sudah positif. Jadi 25 kali 25 itu adalah 625. Lalu yang C, 9 bagi 3 pangkat 4. Jadi sesuatu yang ada di dalam kurung itu selalu didahulukan. Mau itu pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Pokoknya kalau ada perhitungan yang ada dalam kurungnya, ada 2 kayak gini ya, ada operasi perhitungannya, itu selalu didahulukan. Berarti kita bagi dulu, baru dipangkat. 9 bagi 3 dulu adalah 3. Berarti baru 3 pangkat 4. Berarti kita kalikan 3-nya 4 kali. Sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3. 9 kali 9 kali 9. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Afwan. Berarti 27. Ya. 9 kali 9 berapa? 81. 81. Lalu 2 kali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, kalau ada angka yang sama kemarin ya, ada rumusnya. Tinggal kita tambahin dulu pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 tambah 4. Kalau di keyboard Afan ya nggak bisa ngetik pangkatnya, jadi sudah ucapin aja. 3 tambah 4 itu berarti 7. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti tandanya 2-nya dikali 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 2-nya 7 kali. Itu hasilnya adalah 128. Lalu yang ini, yang E, negatif. Nah, negatifnya di luar. Berarti kita lihat yang di dalam kurung dulu. 8 dibagi 4.
8 dibagi 4 adalah 2. Berarti negatif 2-nya dikali pangkat 5. Negatif 2-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama dengan negatif 32. Ya, nanti bisa dicoret-coret dihitung atau usahakan kalau ngitung seperti ini jangan terpaku dengan kalkulator ya, supaya kita hafal perkalian gitu. Dicoret-coret pakai kertas. Dari yang angka kecil ini nanti kan lama-lama dia menjadi angka yang besar. Jadi terbiasa menghitung menggunakan kertas, jangan terpaku dengan kalkulator. Tuh. Oke, berarti yang perpangkatan ini insya Allah sudah selesai kita bahas. Ya, sudah. Insya Allah pelajaran matematika mungkin sampai di sini. Mungkin kalau nanti semisal Ustazah memberi soal lagi, Ustazah minta tolong untuk dikerjakan dan dikirim ke Ustazah. Karena apa yang kalian kerjakan itu semua dimasukkan ke dalam nilai. Jadi kalau kalian nggak pernah ngumpulkan, Ustazahnya juga bingung mau ngasih nilainya dari mana. Gitu ya. Ustazah minta tolong bantuannya kalian juga untuk memudahkan Ustadz atau Ustazahnya, nggak cuma Ustazah aja, Ustadz Adi maupun Ustadz Abdul Rahman, itu untuk mendapatkan nilai kalian supaya nanti kalau rapotan semester itu ada nilainya. Gitu. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.